lah sama sebentar agak lolah. Sabar kita akan cek jelly. Jelly bang, gimana nih bang? Jelly my jelly. Banyak sekali ya token-token baru yang bermunculan ya, terlebih di get ya. Ini gila, naiknya tuh gak ngotak, padahal supply-nya itu baru 1 billion ya rata-rata masuknya itu. Itu bisa sampai di 0,4 ya, bahkan sampai $4 di $1 gitu ya. Gila pokoknya. Project sekarang tuh gila ya. Pada main uang semua, gila. Beneran pada main uang semua. Kayaknya udah pada main market maker semua ya. Ya. Pokoknya hati-hati ya kalau di token-token baru sekarang itu. Kalau lu niatnya buat scalping no problem sih, tapi kalau buat long gue pikir tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke teman, sebentar kita. Karena banyak kejadian ya project-project baru itu bagus di awal, habis itu udah banyak ini tewas dia. Ya. Dan kita akan coba cek ini market jelly di time frame 1 hari, teman. Ya, di time frame 1 hari untuk jelly. Nah, kalau gue lihat ya di jelly ini sebenarnya sih ini ada ya, ada chance untuk jelly itu naik sebenarnya. Cuma kok yang gue lihat di sini juga ya, ini hampir-hampir mirip ya. Kayak di sini nih. Ini sebentar gue cek dulu, ini hampir-hampir mirip nih ya posisinya ini. Ya. Jadi kalau memang ini benar mirip, gue pikir ini akan konsolidasi ya, naik turunnya itu bakal konsolidasi sih, teman. Jadi dia naik turun di sini di area kuning ini nih konsolidasinya. Ya. Tapi white, kita akan coba cek dari segi volumenya ya, seperti apa volumenya. Dari Mas Rizky kasih altcoin mem ancur dah katanya. Ya, mboknya turun ya, tapi tenang ya, mudah-mudahan ketika nanti memang Bitcoin itu bisa bertahan di 80 dan lanjut up, mudah-mudahan ada recovery ya, paling enggak separuh lah ya. Oke, kalau kita cek dari segi volume ya, volume transaksi ini memang masih dominance yang ngejual ya untuk jelly itu. Tapi bang, stok RSI-nya ini udah oversold bang. Yes, memang stok RSI udah oversold ya di time frame 1 hari. Tapi yang kalian perlu ingat juga bahwa oversold stok RSI-nya ini belum sesuai historinya ya. Historinya di mana bang nih, sini. Jadi ini masih rawan ya. Dia ada naik dikit dibanting gitu, masih rawan banget seperti itu. Jadi tetap harap hati-hati ya. Ini udah oversold nih. Karena tadi kita cek ya, ada potensi naik, gue pikir naik dikit, habis itu dibanting lagi gini, baru dia akan gini. Nah, gini, bisa jadi pergerakan kan seperti itu. Jadi harap hati-hati, jangan sampai terjebak ya. Oke, dan kalau kita cek MACD-nya, ya seperti ini akan ada turun teman, akan ada turun. Sebentar, gue akan cek di time frame 4 jam, seperti apa kondisinya. Kalau di time frame 4 jam, ya jelly ya, sebentar, jelly di time frame 4 jam. Oh, sebentar, ini sepertinya kan ada naik tapi kok tertekan nih sepertinya teman. Sebentar, harusnya sini masih bisa naik ya. Oh, demandnya nggak ada men ya. Jadi sebenarnya ini jelly masih ada potensi up, tapi dari segi demand buy-nya itu kurang gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, ini sebenarnya dia ada up sedikit lagi nih, kan dia sekarang sebenarnya udah terbang ya, udah naik tuh. Jadi gue pikir dia akan mencoba untuk membidik level ini, dan gini nih. Ini kalau pola-pola stok RSI-nya ini akan keramasan gitu ya, head and shoulders gitu, gimana sih model-modelnya. Nah, kayak gini nih. Ini akan ada kenaikan dikit lagi baru dia gini. Ya, teman. Jadi ada chance untuk naik sedikit lagi nih. Nah, harusnya sih ini bisa naik ya, masih bisa naik ya. Paling enggak dia naik sampai mana sih bang? Ya paling enggak ya, kalau gue cek di sini untuk support resistance di sini nih. Ya
paling enggak dia bisa naik di sini ya, di area yang gue kasih tanda biru ini. Sebentar. Tapi hati-hati ya temen, hati-hati banget, ini udah momen-momen menjelang nih sekarang nih. Yang gue lihat sih dia masih ada chance untuk naik ya, paling enggak dia ke kepala 88 bahkan sampai di kepala 9. Kalau saat ini kan per gue live ini di kepala 83 ya, jadi ini akan ada suatu kenaikan tapi tipis ya, bukan, gue gak bisa ngejudge ini akan ada suatu kenaikan besar ya teman ya. Paling enggak dia bisa naik di sini aja udah alhamdulillah loh ya. Jadi artinya ada chance dia naik ya 6% bahkan sampai 14% kalau memungkinkan ya. Kenapa kok memungkinkan bang? Ya sekarang yang gue perhatikan untuk pas kita live streaming ini aja, ini volumenya kecil banget gitu ya. Jadi gimana kita mau expect dia akan naik hingga 15%? Ya syukur-syukur dia bisa ke kepala 88 aja udah lumayan ini naiknya ya, 5%-an ya dari harga sekarang. Jadi intinya seperti itu. Oke. Jadi harap hati-hati ya teman ya, ini bukanlah suatu kenaikan recovery tapi lebih kenaikan sementara ya, kenaikan sementara. Karena yang gue lihat ya dari beberapa indikator yang gue pakai juga, ini memang masih sangat memungkinkan akan ada suatu tekanan lagi nih untuk market crypto ya, apalagi ini menjelang tahun baru. Oke, intinya seperti itu, dan itu tadi target dari Jelly ya. Kalau lu takut nih beli sekarang Jelly ya bang, gue takut nih beli Jelly, tunggu aja di bawah di 0,06 nih, tunggu di sini nih kalau lu takut ya. Sebenarnya sih ya paling aman sih lu tunggu di sekitar 0,06 sini nih, paling aman ya untuk akumulasi ya di sini. Jadi bisa aja loh Jelly itu nanti sebelum tahun baru dibanting juga bisa jadi gitu ya. Paling aman sih di sini. Tapi kalau untuk short term memang tadi sepertinya akan ada suatu kenaikan ya, paling enggak dia akan naik di area sini nih. Ya target kita di area sini di kepala 88 bahkan sampai di kepala 95. Intinya sih seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman ya untuk analisa di acara live streaming ini, karena ini udah 1 jam. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di acara Pantau Market Crypto bareng Didi Channel ya teman. Dan seperti biasa teman ya, sebelum gua akhirin live streaming ini ya, buat teman-teman yang sekali lagi nih yang belum support channel gua, silahkan support dengan cara apa? Cara klik like, share di media sosial teman-teman semuanya, agar teman-teman yang lainnya ya bisa bergabung dan bisa belajar bareng.